Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Salam. saya Naila Safa Kamila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini untuk mewawancarai Ibu untuk melengkapi tugas akhir semester pada matkul pendidikan dan bimbingan peserta didik. Yaitu sekitar 4 bulanan kalau di SD tersebut. Mungkin sekarang udah mau berjalan 5 bulanan. Tapi sebelum saya mengajar di SD tersebut, saya pernah mengajar juga di salah satu SMP yang terdekat dengan wilayah saya pada saat itu. Untuk saat ini, saya mengajar di kelas 3 karena menggantikan posisi dari wali kelas 3 yang pada saat itu sedang cuti melahirkan. Jadi saat semester 2 itu digantikan oleh saya tersebut. Kebetulan saya mengajar di kelas 3. Akan tetapi dikarenakan ibu wali tersebut sudah masuk kembali kemarin tuh, jadi nanti di tahun ajaran baru saya mengajar sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, baik dari kelas 1 maupun kelas 6 gitu. Baik, pertanyaan kedua, apa pandangan Ibu mengenai pentingnya pendidikan karakter di sekolah? Tentunya sangat penting ya, karena pendidikan karakter itu bukan hanya menanamkan nilai atau hal yang baik dan juga hal yang buruk, mengajarkan tentang hal baik dan juga mengajarkan tentang menghindari dari hal yang buruk. Akan tetapi juga menjadi suatu habit atau kebiasaan yang nantinya ketika mereka sudah dewasa atau ke tahap pembelajaran selanjutnya bisa menerapkan bagaimana karakter yang harus mereka perlihatkan atau karakter yang harus mereka tekuni untuk nantinya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu membantu siswa mengembangkan kemampuan afektif mereka? Afektif itu kan berkaitan dengan perilaku. Nah, biasanya sih dengan cara mencontohkan sih kayak perilaku. Misalkan ketika ada guru yang lebih tua dibandingkan saya gitu, jadi saya mencontohkan ke anak-anak untuk saling gitu, untuk kan bahwa mau guru lain dari sekolah lain ataupun ada orang tua sekalipun, walaupun mereka bukan orang tua kalian, diharapkan untuk tetap bisa bersikap baik, bersopan santun. Salah satunya caranya itu mencontohkan dengan cara saling kayak gitu. Lalu selanjutnya, untuk pengembangan kemampuan moral pada siswa, apa metode yang Ibu gunakan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada siswa? Biasanya sih saya menggunakan metode dengan cara bercerita kemudian mencontohkan, diskusi dan ataupun dengan cara hal yang sambil bermain seperti itu sih metodenya. Lalu selanjutnya, bagaimana Ibu mengembangkan kemampuan spiritual, maksudnya agama, pada siswa di kelas? Sebelumnya sih kalau spiritual itu kan mengenai tentang keagamaan ya, nilai-nilai keagamaan. Nah, biasanya kan memang dalam tahap mengajar itu ada 3 tahapan, baik tahap pembuka, inti, maupun penutup. Nah, pada tahap pembuka itu biasanya saya memberikan waktu bagi anak-anak maupun diri saya sendiri sebelum mulai kegiatan pembelajaran untuk siap-siap dalam berdoa. Jadi selama 2-3 menit itu perhatikan dulu anak-anak kira-kira udah siap apa belum. Saya konfirmasi dulu, anak-anak 2-3 menit ini Ibu berikan waktu untuk kalian bersiap-siap sebelum kita memulai ke tahap pembelajaran selanjutnya. Seperti itu, baik bagi siswa maupun diri saya sendiri. Akan tetapi, jika dalam proses kegiatan membaca doa tersebut ada anak 1-2 anak yang tidak fokus ketika berdoa, itu biasanya saya berikan teguran ataupun jika lebih itu diberikan konsekuensi. Misal dengan cara mengulang sendiri seperti itu. Itu sih. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang biasanya Anda lakukan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial pada saat KBM, misal metode saat pembelajaran? Biasanya sih saya menggunakan model problem based learning, memberikan masalah kepada anak,
untuk mengetahui materi yang kita sampaikan gitu. Nah, pada proses pembelajaran itu dilakukan secara berkelompok, yang dimana setiap kelompoknya itu memiliki poin-poin yang berbeda dari kelompok-kelompok lainnya. Nah, setiap perwakilan kelompok itu nanti tuh mencari informasi mengenai materi dari kelompok lain ke kelompok lain yang nantinya digabungkan, kemudian setiap perwakilan dari kelompok tersebut untuk mempresentasikan tidak ke depan tapi di mejanya masing-masing secara berkelompok berdiri seperti itu. Biasanya kayak gitu sih. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mengintegrasikan pengembangan kemampuan intelektual dengan pendidikan karakter kepada siswa? Salah satunya dengan bekerja sama dengan pihak wali murid ya, karena jika sekolah kan tentunya anak tidak diperbolehkan menggunakan, misalkan intelektual itu kan berkaitan dengan teknologi kan. Nah, ketika di sekolah itu sebelumnya kita menginformasikan kepada wali setiap muridnya, setiap murid masing-masing nih, untuk bisa membantu bekerja sama dalam hal menerapkan sebuah teknologi. Nah, di sekolah itu kan tidak diperbolehkan menggunakan handphone. Sedangkan kalau misalkan di luar sekolah, itu sudah bukan tanggung jawab dari sekolah, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi, ketika ada pembahasan materi mengenai intelektual atau berkaitan dengan teknologi, kita membahas atau mencari materi dari internet untuk penambahan materi bagi anak-anak. Apa sih hal baik nih dari teknologi ini? Apa sih hal buruk nih kalau misalkan kita menggunakan terlalu sering dari teknologi ini? Seperti itu. Lalu pendekatan apa yang Anda gunakan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan intelektual tersebut saat pembelajaran? Salah ya? Oke. Oh, nggak ada ya? Sumpah nggak ada tau di sini. Oh iya kah? Oh, salah baca. Iya. Nggak ada. Oh iya, Langsung bahasa. pendekatan apa yang Anda gunakan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan bahasa mereka saat pembelajaran? Biasanya dengan pendekatan komunikatif, dengan cara berkomunikasi. Misal dengan cara muridnya membaca gitu, kemudian mendikte dengan penulisan. Kalau enggak dengan cara berbicara melalui dialog, seperti itu biasanya untuk bahasa ya gitu. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengajarkan kemandirian kepada siswa di kelas? Kemandirian ya, biasanya tuh yang pertama tuh saya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplor keahlian mereka di bidang masing-masing. Misalkan pada mata pelajaran SBP, saya bantu nih ada anak yang ahli dalam pembelajaran tersebut, kemudian memberi materi yang menyenangkan bagi anak-anak, misal dengan bantuan PowerPoint gitu. Soalnya kan anak-anak tuh seringkali lebih tanggap dan suka pembelajaran tuh kalau ada hal-hal yang menarik gitu, suatu gambaran yang menarik anaknya. Kemudian menggunakan atau membuat suasana pembelajaran yang nyaman. Jadi tuh setiap pembelajaran inti yang saya gunakan itu tidak semuanya langsung materi enggak. Tapi setiap saya membahas materi, itu saya selipkan terkadang candaan agar anak-anak tidak merasa jenuh ketika kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, setelah itu, dari hasil yang mereka buat, itu seringkali dan harus diberikan apresiasi atas kemampuan siswa tanpa mengharapkan sebuah kesempurnaan yang telah dibuat oleh siswa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda mengkoordinasi dengan keluarga dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan karakter siswa? Dengan masyarakat, keluarga dan masyarakat, biasanya itu ada jam-jam tertentu ketika saya mengobrol dengan orang tua wali. Misalkan di jam istirahat, itu biasanya saya pergunakan untuk berkomunikasi
berkomunikasi dengan pihak wali murid tersebut, ataupun bisa dilakukan dengan cara diskusi melalui handphone, sosial media, seperti itu. Biasanya kayak gitu sih. Lalu bagaimana Ibu mengevaluasi keberhasilan program pendidikan karakter yang Anda terapkan selama pembelajaran? Untuk mengevaluasi ya keberhasilannya dengan cara mengamati dengan lingkungan sekitar gitu. Dan juga adanya kerjasama dari pihak sekolah maupun dari wali setiap murid masing-masing gitu, apakah ada perubahan baik pada siswa tersebut ketika berada di sekolah ataupun di luar sekolah, yang nantinya didiskusikan bersama baik dari pihak sekolah maupun dari guru-guru yang ada di sekolah dan juga wali murid, seperti itu. Karena kan kalau saya pribadi ketika istirahat itu saya gunakan untuk bersama anak-anak terlebih dahulu, biasanya mengantar anak-anak, karena kan sekolah kita itu berdempetan, sekolah kompleks lah ibaratnya, 1, 2, 3, 4 tuh bergabung di situ. Nah, tempat makan mereka itu atau jajan mereka itu satu, tergabung di depan. Nah, ketika mereka jajan atau makan seperti itu, saya lihat apakah yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah ini mengenai pendidikan karakter tersebut tuh dilakukan dengan baik atau tidak oleh anak tersebut. Tapi jika ada satu hal atau ada kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut, biasanya kami itu langsung berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu mengenai hal tersebut, bagaimana baiknya untuk anak tersebut ke depannya. Kemudian, jika Kepala Sekolah sudah meng-ACC untuk memanggil orang tuanya, nah jika harus dipanggil orang tuanya, biasanya langsung orang tuanya diskusi di sekolah gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan karakter di sekolah? Ya, harapan saya tentunya semoga ada perkembangan sih mengenai pendidikan karakter ya. Karena kan karakter itu suatu habit, kebiasaan yang nantinya terus-menerus oleh anak tersebut. Jadi saya harapkan, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih itu, bisa lebih banyak memberikan dampak yang positif bagi anak-anak dibandingkan dengan hal-hal yang negatif. Kayak gitu. Karena kan Indonesia terkenal dengan manusia yang memiliki sifat tentram, nyaman seperti itu. Dan saya harap semoga nanti itu anak-anak akan bisa membawa hal tersebut untuk masa depan, dan tidak lebih penting itu tidak istiadat dan istiadat dari kekentalan suatu negara, seperti itu sih. Sudah selesai Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Aku silakan. Coba nanti cek dulu jaga suaranya. Iya. Tadi sebenarnya sesi perkenalan saya. Kalau di Zoom sih biasa. Oh. Kenapa? Sesi perkenalan saya tadi sebenarnya nggak ke-record, tapi nggak apa bisa. Ya udah, sekarang aja. Nanti tinggal edit. Oh iya. Nggak apa-apa. Oke. Salam dulu. Oh iya. Biar bagus. Assalamualaikum. Hasilnya adalah yang pertama, bagi Ibu Novia, pendidikan karakter itu sesuatu yang sangat penting karena tidak hanya mengajarkan nilai-nilai yang buruk, apa yang baik, tapi pendidikan karakter juga dibutuhkan untuk nantinya dijadikan habit oleh murid-murid di masa yang akan datang. Lalu untuk mengembangkan afektif siswa yang beliau didik, itu beliau mengambil langkah untuk mencontohkan, seperti contohnya jika beliau bertemu dengan seseorang yang lebih tua, seperti senior atau kepala sekolah yang lebih tua, atau masyarakat di sekolah yang lebih tua dari beliau mencontohkan dengan bersikap baik, dengan salim, sehingga murid-murid bisa melihat bahwa bersikap baik itu tidak hanya untuk ke orang tua mereka, tapi untuk kebanyakan orang juga.
Lalu untuk nilai-nilai moral, untuk itu beliau mengambil langkah menceritakan kisah-kisah dan sambil bermain dengan anak-anak. Lalu untuk spiritual, untuk mengembangkan kemampuan spiritual mereka, contohnya tentang agama, siswa di kelas biasanya diminta untuk beliau biasanya menyempatkan waktu 2-3 menit untuk di tahap pembukaan kelas untuk berdoa bersama-sama, dan jika ada murid yang tidak mengikuti sesi tersebut, biasanya beliau menegur lalu diberikan konsekuensi untuk berdoa sendiri di kelas. Lalu selanjutnya untuk melakukan pengembangan kemampuan sosial saat pembelajaran, beliau menggunakan metode program based learning, yang dimana beliau akan memberikan suatu masalah kepada murid untuk diselesaikan secara berkelompok, dan per kelompok itu beliau berikan masalah yang berbeda-beda, sehingga ketika sudah solve mereka akan berbagi atau istilahnya mempresentasikan kepada teman-temannya, kepada teman-teman sekelasnya. Lalu untuk mengintegrasikan pengembangan intelektual, biasanya beliau itu bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua peserta didik. Lalu untuk mengembangkan kemampuan berbahasa mereka, beliau biasanya akan membacakan atau meminta murid untuk berdiskusi dengan teman-temannya, atau melalui dialog-dialog, diminta untuk membuat dialog seperti itu. Lalu untuk mengajarkan kemandirian kepada siswa atau peserta didik, beliau biasanya memberikan kebebasan mengeksplor keahlian masing-masing daripada murid. Lalu untuk berkoordinasi perihal perkembangan pendidikan karakter pada siswa, biasanya beliau mengambil kesempatan di waktu seperti istirahat untuk mengobrol dengan wali murid, orang tua para peserta didik, untuk membicarakan mengevaluasi perkembangan anak-anak tersebut dengan cara mengobrol, berdiskusi. Lalu untuk cara beliau mengevaluasi keberhasilan program pendidikan karakter yang sudah beliau terapkan di kelas, beliau biasanya mengambil langkah mengamati. Lalu jika ada yang salah terhadap, beliau biasanya mengamati Lalu untuk mengevaluasi keberhasilan program pendidikan karakter yang sudah beliau terapkan di saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, biasanya beliau mengambil langkah mengamati, karena beliau biasa ketika anak-anak beristirahat seperti jajan, makan, beliau ikut dengan mereka, ikut makan bersama untuk istilahnya mengamati perilaku mereka, perilaku yang apa saja yang sudah diajarkan oleh sekolah, yang diajarkan oleh beliau. Jika ada siswa yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan pendidikan karakter yang biasanya diajarkan, beliau biasanya berdiskusi dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah sudah menerima keputusan untuk memanggil para wali murid, biasanya beliau baru memanggil wali murid untuk mendiskusikan peserta didik tersebut. Lalu harapan beliau untuk
masa depan pendidikan karakter di sekolah beliau, yaitu beliau mengharapkan agar pendidikan karakter ini lebih diperhatikan, karena pendidikan karakter itu seperti yang tadi di awal dibicarakan bahwa tidak hanya dengan mengajarkan tentang penting baik ataupun buruk, tetapi juga ini kan tentang perilaku mereka yang dimana akan terus menerus dilakukan di masa depan atau yang di masa yang akan datang. Baik, itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.